Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu semangat dalam belajar, semangat dalam berkarya. Oke. Baik anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Pada hari ini kita akan belajar materi PPKN ya. Namun sebelumnya seperti biasa sebagai umat muslim, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ya, kita masuk dalam materinya. Di sini ada tujuan pembelajarannya, ya. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian keberagaman dengan bertanggung jawab. Yang kedua, yang B, siswa mampu mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia dengan bertanggung jawab. Siswa mampu menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan bersungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah siswa mampu mempresentasikan ya hasil telaah faktor keberagaman masyarakat Indonesia secara benar ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada kata keberagaman, ya. Pengertiannya adalah pengertian keberagaman masyarakat adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di dalamnya ya. Jadi ini bisa untuk memudahkan kalian dalam belajar ya. Ibaratnya gini nanti kalau ada soal yang ditanya tentang pengertian keberagaman. Jadi di sini ada kata beragam ya. Jadi kalau bisa diartikan beragam itu pastinya dia berbeda-beda, bermacam-macam, bervariasi seperti itu ya. Itu bisa jadi kunci ya, bisa jadi berbantuan kalian dalam mengartikan apa sih keberagaman seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di sini keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, ada macam-macam keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi untuk memudahkan kalian nih apa sih keberagaman yang ada? Itu kalian bisa mengingatkan dengan keberagaman sara ya. Sara. Jadi S-nya itu adalah suku ya. A-nya itu ada agama, R-nya itu ada ras ya. A-nya itu ada antar golongan. Nah, itu yang poin intinya ya, tapi di sini bisa ditambahkan lagi ada keyakinan, ada ideologi politik, ada sosial budaya, ekonomi dan juga jenis kelamin ya. Ini yang secara umum keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Iya. Nah, tentunya anak-anak hebat ya. Karena kita itu berada dalam keberagaman ya, berbagai macam suku. Nah, misalnya nih di dalam sekolah kita, ya, di dalam sekolah kita aja tidak mungkin di dalam satu kelas itu hanya terdapat satu suku, ya kan? Iya, misalnya si Lobby misalnya dia orang Jawa. Nah, lalu ada Maudi. Nah, Maudi orang apa Maudi? Orang Sunda. Iya. Terus itu ada juga Nadia. Nadia orang apa?
orang Lampung. Nah, dari ketiga teman kalian aja itu bisa ya, bisa dikatakan sudah beragam karena di dalam kelasnya sudah terdiri dari lebih dari satu suku seperti itu. Nah, karena kita berada di tengah keberagaman ya, pastinya harus ada upaya yang bisa dilakukan supaya di tengah keberagaman yang ada, di tengah perbedaan yang ada, itu bisa tetap terjalin kerukunan, ya, kehidupan yang nyaman satu sama lainnya. Apa sih upayanya? Nah, upayanya ya, upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, kelompok sosial, itu bisa dilakukan dengan berdialog, kerjasama, dengan prinsip kebersamaan, ya. Ada kesetaraan, ada sikap saling toleransi, dan juga sikap saling menghormati, ya. Itu adalah upayanya supaya tetap terbina kerukunan di tengah keberagaman. Nah, secara umum keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis, ya. Indonesia itu berada di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, inilah yang mengakibatkan ya wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan yang terjadi itu tidak hanya membawa komoditas dagang saja, namun juga membawa pengaruh kebudayaan terhadap bangsa Indonesia, ya. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian mereka menetap di Indonesia, itu mengakibatkan perbedaan ras, perbedaan agama, dan kepercayaan. Nah, yang kedua, itu adalah kondisi negara kita yang berkepulauan. Ya. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang ketiga, perbedaan kondisi alamnya. Ya. Ada daerah pantai, ada daerah pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, ya, ada rawa, ada juga laut. Jadi itu mengakibatkan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Yang keempat, ya, sebab yang keempat itu adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Iya, jadi seiring dengan perkembangan zaman ya dari tahun ke tahun, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi ya itu juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Terus yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, masyarakat Indonesia itu sangat terbuka, ya. Mudah sekali untuk menerima sesuatu yang baru, yang datang dari luar, ya. Nah, ini ada survei, ya. Survei pada tahun 2010 di Indonesia itu terdapat jumlah sukunya itu 1128, ya, dan sekarang itu sudah 1130. Nah, itu terdapat di berbagai pulau. Seperti di Pulau Sumatera ada suku Aceh, ada Gayo, ada Batak, Minangkabau, Melayu, ya. Lalu di Pulau Jawa ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku Samin, ya. Lalu di Kalimantan ada suku apa? Iya, ada suku Dayak. Di Sulawesi itu ada suku Bugis, ada Manado, ada Gorontalo, dan juga ada suku Makassar, ya. Ada Maluku. Maluku
ada suku Ambon, Sangir, ada Ternate. Terus di Nusa Tenggaranya ada suku Lombok, Bima, Timor, dan suku Bali. Nah, di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Nah, yang kedua, ini adalah keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Kalian bisa perhatikan gambar ya. Ini ada suku ya. Contoh suku-suku yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Kita semua tahu ya, di Indonesia itu ada agama yang diakui. Itu ada agama apa saja? Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ya. Ada agama Kristen, ya. Itu yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh dari rumah ibadah, ya. Agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, di sini tidak ada nama agamanya. Ya, ada masjid untuk agama Islam, gereja untuk agama Kristen, vihara untuk agama Buddha, ya. Dan nanti tugasnya di belakangan saja, ya. Di belakang saja. Yang berikutnya itu adalah keberagaman ras. Nah, keberagaman ras itu bisa dilihat dari warna kulit, ya, warna kulit seseorang, bentuk muka seseorang, matanya, tinggi badannya, rambutnya, ya, itu bisa menjadi keberagaman dari ras, ya. Nah, yang terakhir ini adalah keberagaman antar golongan. Nah, keberagaman antar golongan itu biasanya terdapat di dalam masyarakat, ya, menyebabkan terjadinya penggolongan kelas. Jadi seperti ada kelas menengah, kelas atas, ya, ke bawah. Itu adalah contoh dari keberagaman antar golongan. Nah, itulah materi kita pada hari ini untuk anak-anak hebat, ya. Seperti biasa, Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian cari di rumah, ya. Boleh menggunakan media internet, boleh menggunakan koran, artikel ya, artikel-artikel yang ada di media. Silahkan kalian cari, ya, konflik yang terjadi antar suku. Ya, silahkan kalian cari contoh konfliknya. Nah, lalu kalian tentukan, ya, mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Terus, yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi konflik tersebut. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dampak, ya. Deskripsikan apa dampak dari konflik antar suku tersebut. Nah, ya, itu tugasnya untuk hari ini. Silahkan
kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Gunakan media yang ada, boleh buku paket, ya, boleh media internet, silahkan. Kalian boleh gunakan media apapun, ya. Kalian juga boleh bertanya dengan ayah dan ibunya di rumah, ya. Silahkan dikerjakan dan silahkan tugasnya kalian kirim ke grup kelas. Oke? Demikian materi kita pada hari ini. Semoga selalu sehat, semangat, selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.